Pada waktu itu yang paling penting buat saya anak saya, karena anak saya kan baru lahir. Saya betul-betul minta ke Tuhan semoga anak saya ini dijadikan anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang cantik, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Itu yang paling utama saya anak. Dan yang kedua saya orang tua saya yang baru meninggal. Papa saya waktu itu waktu hamil saya 3 bulan meninggal dan saya doakan semoga dia mendapat tempat di sisi Allah juga. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan dapat Anda simak berbagai kisah mutakhir dan akurat seputar kehidupan selebriti kita, termasuk gaya hidup dan hobi unik mereka. Dan pemirsa, jangan lewatkan kuis menjelang akhir acara nanti. Siapa tahu Anda bisa memenangkan hadiah menarik dari Cek dan Dicek. Pemirsa, mengawali jumpa kita sore ini, sejumlah artis seperti Eko Patrio, Rano Karno, dan Mega Selvia mengungkapkan rencana dan pengalaman mereka berumroh di bulan suci Ramadan ini. Apa yang dilakukan 3 kakak beradik Aldi, Reza, dan Randy dari kelompok musik Bragi di malam tahun baru lalu? Manggung di kafe atau berpesta ya? Sebelum populer sebagai pelawak, Doyok ternyata pernah berprofesi sebagai pekerja pabrik, supir, dan tukang las. Pemirsa, bintang sinetron Monica Umardi resmi memeluk agama Islam pada tanggal 31 Desember 98. Itu berarti lebih cepat dari yang direncanakan semula, yaitu tanggal 8 Januari 99. Apa yang menyebabkan jadwalnya dipercepat? Ikuti penuturan Monica kepada Aprila J. Munaf di studio Cek dan Dicek. Dan jangan lewatkan pula agenda kegiatan para selebriti kita selama seminggu terakhir ini yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, pada bulan suci Ramadan ini sejumlah artis seperti Rano Karno, Paramitha Rusady, Nia Zulkarnain, Mega Selvia, Cindy Claudia Harahap, dan Eko Patrio memutuskan untuk berangkat umroh ke Tanah Suci. Nah, apa yang membuat para artis ini memilih umroh bertepatan dengan bulan suci Ramadan? Saya selalu memilih di bulan Desember, karena buat saya Desember saya istirahat syuting. Kebetulan ya kalau memang saya istirahat sekalian saya ibadah. Kebetulan selama saya Ramadan umroh ini yang ketemu dengan Ramadan baru tahun ini. Jadi memang sangat kebetulan, saya tidak berencana. Insya Allah di sana kan Eko berangkat tanggal 3 sampai 13. Itu di tengah-tengah itu kita dapat nuzulul Quran. Tuh, pertengahan bulan puasa. Nah, mudah-mudahan kita dapat inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun ya nggak ada alasan tertentu sih gue berangkat dari tanggal 3 sampai 13. Emang disuruh panitia begitu. Siapa yang menemani para artis ini berangkat umroh? Hampir rata-rata keluarga besar ya, Karno ya. Nah, kemudian ada juga istrinya Mas Basuki dan ibunya dan ya semua kawan-kawan aja. Nggak ada. Cuma yang berangkat sama Eko itu Eko ya, terusnya Nia Zulkarnain, Paramitha Rusady, terus dengan Krisdayanti. Nah, Krisdayanti bawa pasangannya, Anang, Paramitha Rusady katanya dengan Gunawan, terusnya si siapa Nia Zulkarnain dengan Mas Alek, dan Eko Patrio mungkin dengan Pak Habibie atau Pak Harto gitu loh. Kalau saya sama suami aja. Selain itu sama saudara atau Enggak, saya berdua aja. Berapa lamakah perjalanan umroh yang mereka lakukan? Saya umroh hanya kira-kira 11 hari kalau dengan perjalanan ya. Totalnya 9 hari di sana. Saya umroh di sana lebih kurang 4 hari 3 malam. Tapi yang khusus untuk umrohnya saya cuma dapat sekali. Karena suami saya waktu itu sakit perut ya, jadi mencret-mencret sama sampai 10 kali buang air, jadi nggak bisa 2 kali. Pemirsa, multazam terletak di salah satu sudut dan pintu Ka'bah. Di sanalah setiap jamaah berdoa memohon sesuatu kepada Allah. Insya Allah permohonan itu akan dikabulkan. Lalu permohonan apa yang dipanjatkan para selebriti kita? Pada waktu itu yang paling penting buat saya anak saya, karena anak saya kan baru lahir. Saya betul-betul minta ke Tuhan semoga anak saya ini dijadikan anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang cantik, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Itu yang paling utama saya anak. Dan yang kedua saya orang tua saya yang baru meninggal.
papa saya waktu itu waktu hamil saya 3 bulan meninggal, dan saya doakan semoga dia mendapat tempat di sisi Allah, juga ibu saya. Nah selebihnya ya saya, selebihnya ya suami saya, ya adik kakak saya, ya pokoknya orang-orang yang terdekat. Doa yang paling gua tuju adalah gua minta sehat. Karena apa? Kalau minta sehat berarti sehat itu berarti bias. Kalau udah sehat berarti kita bisa cari jodoh, bisa cari nafkah, bisa berdoa, bisa sholat, bisa ngobrol. Nah, berarti kita adalah minta sehat ya Allah gitu. Tahu nggak sih doanya pelawak tuh lucu loh sebenarnya. Doanya pelawak tuh lucu kalau mau manggung gitu. Ya Allah mudah-mudahan lucu. Gitu kan lihat ya Allah mudah-mudahan lucu. Doanya pelawak gitu. Makanya kalau di sana gua doanya ya Allah mudah-mudahan kita dibikin sehat biar bisa melucu gitu. Yang pertama akan saya panjatkan doa, yaitu supaya Indonesia bisa segera selesai dari situasi yang sangat sulit dari segala aspeknya. Saya tidak berbicara tentang keluarga saya atau kehidupan saya, tapi memang keseluruhan. Itu doa kita yang pertama. Mudah-mudahan Indonesia segera bangkit dari segala kehancuran, dari segala krisis gitu. Itu doa kami, tujuan kami untuk berangkat ke sana. Kepada Deden Bahrudin dan Fahrul Wardi dari Cek dan Recheck, mereka juga menceritakan oleh-oleh apa yang mereka bawa sepulang dari umroh. Saya waktu itu memang udah niat mau bawa air zam-zam ya, udah pasti setiap orang umroh haji tuh pasti deh air zam-zam. Dan selain itu saya bawa korma. Kalaupun oleh-oleh nggak terlalu banyak, orang minta zam-zam. Minta zam-zam aja katanya. Ya oleh-olehnya yang paling sana pengen sih bawa onta gitu loh. Pengen bawa onta. Insya Allah ya. Doain aja ke bawa onta ya. Ya minum jamu ya. Bawa onta. Pemirsa, berikut ini kita ikuti liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Recheck. Pemirsa, apa yang dilakukan 3 kakak beradik Aldi, Reza, dan Randy dari kelompok musik Bragi di malam tahun baru lalu? Manggung di kafe atau berpesta ya? Ternyata Aldi, Echa, dan Randy bersama keluarga berkumpul di warung tenda milik Echa dan Dominic Sanda kekasihnya. Malam itu Bragi merayakan tahun baru sekaligus ulang tahun nenek mereka, Nyonya Hartini Harsono. Eyang, selamat Eyang. Kita ini kan tradisi ya tiap tahun ya, kebetulan Eyang kita ulang tahun tiap 31 Desember. Jadi ya merayakan ulang tahun gitu. Kebetulan spesial lah, selalu spesial karena ulang tahunnya sebelum pas malam tahun baru gitu. Jadi tiap tahun pasti ngumpul. Hadiah apa yang diberikan Bragi untuk nenek tercinta yang lahir di Medan tahun 1918 itu? Kalau kita hadiah tergantung Eyangnya maunya apa aja. Enggak, tapi yang jelas ya kita sebisa mungkin hari ke depan makin menjadi cucu yang lebih baik gitu. Terus ya ini hadiahnya ini juga hadiah nih. Tuh. Mungkin kita Dan apa pula komentar nenek mereka tentang perayaan ulang tahunnya kali ini? Ya bunga sekali, saya gembira sekali berkumpul dengan cucu-cucu saya. Perayaan ulang tahun kali ini tidak sekedar kumpul-kumpul sambil menikmati hidangan yang khusus dimasak Echa dan Monik. Tapi Bragi juga sempat bernostalgia tentang pengalaman waktu kecil bersama sang nenek. Berikut penuturan mereka pada Iskandar Syah dan Dwinanto dari Cek dan Recheck. Dimarahin sering ya Yang ya. kita sih bandel-bandel kecilnya soalnya. Paling disabet, pakai ikat pinggang. Iya. Sama ya Yang ya. Eca sampai sekarang masih dimarahin juga. Nggak apa-apa, tapi setelah gede tuh kita tahu kalau dimarahin seperti itu tuh berarti sayang banget. Gitu. Ya nggak Rek? Benar.
Pemirsa, membicarakan masa lalu artis memang mengasihkan. Karena ternyata berbagai profesi harus mereka jalani sebelum akhirnya ngetop seperti sekarang ini. Begitu pula yang dialami oleh pelawak doyok. Pekerjaan apa saja yang pernah ia lakukan sebelum akhirnya ngetop sebagai pelawak?